Salam berkah. Kiai Marketing. Kiai Marketing. Kiai Marketing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkah, Kiai Marketing. Teman-teman semua, tentunya kita cukup prihatin dengan keadaan Corona dan COVID yang melanda Indonesia dan juga melanda seluruh dunia. Dan pandemi ini mengakibatkan banyak perusahaan, juga mungkin perusahaannya teman-teman juga sedang mengalami fase penurunan dari performa bisnisnya. Nah, teman-teman, saya akan memberikan tips bagaimana teman-teman bisa menyelamatkan perusahaan di era krisis COVID ini. Oke teman-teman, tahapannya cukup sederhana ya, tapi Anda harus melakukannya dengan penuh ketegasan, keyakinan, dan konsistensi yang tinggi. Teman-teman, perusahaan yang krisis itu seperti juga manusia yang sedang sakit. Manusia yang sedang sakit biasanya adalah masuk ke ICU ya, apabila sakitnya parah. Nah, apa yang dilakukan di ICU yaitu ketika seseorang masuk ke ICU, biasanya dokter atau perawat melakukan langkah yang paling awal, yaitu melakukan penyetopan kepada organ-organ dalam yang mengalami pendarahan atau bleeding. Begitu juga dengan perusahaan teman-teman. Langkah yang perlu dilakukan oleh perusahaannya teman-teman adalah satu, menyetop bleeding atau pendarahan. Jadi kalau manusia itu darahnya ya darah merah, kalau perusahaan darahnya apa? Darahnya adalah cash atau uang. Cash dan setara cash ya. Nah, perusahaan yang mengalami krisis biasanya mengalami problema berkaitan dengan cash flow atau minimnya jumlah aset setara uang yang mereka hadapi ya. Sebabnya apa? Ya sebabnya karena penjualannya tiba-tiba turun, kemudian piutangnya ke para vendor tidak bisa kita tagih atau tagihan kita macet. Sementara beban operasional yang setiap bulan harus ditanggung tidak berkurang ya, sehingga apa? Sehingga minus. Sehingga kalau minus kemudian darahnya berkurang atau cashnya berkurang. Oleh karena itu, langkah pertama yang Anda lakukan sebagai seorang direktur, sebagai seorang owner bisnis ketika perusahaannya krisis, itu langkah pertama adalah stop the bleeding atau hentikan pendarahan. Coba cari unit-unit bisnis mana yang mengalami kerugian besar. Untuk sementara bisa ditutup, atau untuk sementara bisa juga dialihkan tenaga kerjanya ke bidang-bidang atau fungsi lain yang masih ada pendapatannya. Kemudian stop the bleeding juga bisa dilakukan dengan cara mengurangi jumlah pengeluaran ya. Caranya adalah Anda sebagai direktur dan juga para direksi yang lain hendaknya memberikan contoh kepada anak buah. Sebelum mereka Anda minta memotong gajinya, ya potong gaji Anda dulu sementara. Berapa persennya? Mau 10%, 20%, 30%, 50%. Bahkan ada direksi yang pada saat krisis seperti ini mereka ikhlas menerima 0 rupiah alias tidak gajian sepanjang pegawainya semua masih gajian ya. Jadi langkah yang kedua adalah melakukan efisiensi di bidang penggajian. Kemudian langkah yang ketiga untuk stop the bleeding atau mengumpulkan cash yaitu adalah dengan memberikan diskon terhadap piutang-piutang yang belum tertagih. Klien-klien Anda yang susah untuk membayar tagihan, coba Anda berikan keringanan berupa diskon, apakah itu diskon 10%, 20%, atau bahkan 50%, asalkan Anda mempunyai cash. Kemudian yang keempat atau yang terakhir adalah coba jual ya beberapa aset perusahaan yang memang tidak produktif, misalkan mobil kantor yang terlalu mewah yang bisa diganti dengan mungkin
lebih efisien kendaraan yang lain, bisa Anda jual. Atau Anda punya alat-alat produksi yang tidak digunakan, bisa Anda jual atau Anda sewakan, dan lain sebagainya. Nah, setelah Anda mendapatkan cash, uang yang cukup ya, setara cash, biasanya hati kita menjadi tenang ya. Jadi kalau kita belum ada cash, biasanya direksi itu mumet ya, sepaneng, stres, sehingga dia tidak bisa memberikan satu solusi ide kreatif yang baik. Nah, jadi ini ada juga kaitannya dengan uang itu, dengan psikologi psikis dari seorang direksi. Oleh karena itu, direksi harus pegang uang minimal berapa? Ya bisa 3 bulan, bisa 6 bulan, tergantung krisis ini. Nah, hebatnya dari COVID ini kan kita tidak pernah tahu nih sampai berapa lama COVID ini akan selesai. Nah, kemarin ada yang memprediksi 3 bulan, ternyata molor 6 bulan. Ada yang memprediksi 2021 sudah normal. Tapi ada juga yang pesimis memprediksi 2023 baru akan normal. Wallahu alam ya. Tapi yang jelas kita harus tetap kuat, tegar, dan saya sebagai Kiai Marketing menyampaikan ini agar Anda semua bisa mendapatkan sedikit inspirasi dan solusi. Kemudian yang kedua adalah setelah Anda pegang uang untuk operasional kira-kira 2, 3, sampai 6 bulan ya, nomor 2 adalah Anda harus melakukan namanya normalisasi bisnis ya. Normalisasi bisnis itu Anda harus melaksanakan bisnis as usual ya. Jika bisnis Anda masih bisa berjalan ya. Misalkan bagaimana Anda melakukan protokol COVID ke restoran Anda, bagaimana Anda melakukan protokol COVID ke bisnis bengkel Anda, bagaimana Anda melakukan protokol COVID ke bisnis salon dan kecantikan Anda harus menemukan caranya. Anda harus menemukan inovasi, bagaimana menemukan uang yang cerdas dari bisnis Anda yang sudah ada. Nah, nomor 3 adalah jika Anda tidak bisa melakukan bisnis Anda karena COVID ini, mungkin Anda sangat-sangat terpuruk dan kemungkinan pulihnya susah ya, seperti Anda yang ada di bisnis konstruksi, Anda yang ada di bisnis properti, Anda yang ada di bisnis hotel, Anda ada di bisnis penerbangan, Anda yang jadi tour guide segala macam, Anda yang rental mobil, mungkin masa ini akan masa menjadi yang sangat memprihatinkan buat Anda semua. Oleh karena itu, Anda sudah tahu bahwa bisnis Anda tidak jalan dan tidak akan jalan sampai dengan 2021, maka bijaksananya Anda adalah harus menemukan bisnis-bisnis baru yang masih tumbuh, bisnis-bisnis baru di luar bisnis Anda sendiri hari ini, yang kira-kira masih ada peluangnya bagi Anda untuk mendapatkan cash. Tidak peduli bisnis itu relevan dengan bisnis Anda sekarang atau tidak, yang penting masih ada cash. Contohnya teman saya di bisnis konstruksi, tiba-tiba dia melakukan pivot bisnis dengan membuat webinar. Ya, jauh sekali ya dari bisnis konstruksi membangun rumah, kemudian membuat bisnis edukasi berbasis webinar. Ini beliau lakukan karena apa? Karena bisnis konstruksinya dia prediksi tetap akan stagnan sampai dengan 2021. Sementara keluarga di rumah juga butuh income, sementara pegawai juga tidak mungkin untuk dipecat semuanya, karena pada saat nanti sudah tidak COVID tentunya ada proyek lagi dan tentunya membutuhkan mereka lagi. Nah, kemudian dia melakukan efektivitas fungsional yang lain, yaitu dengan mengefektifkan departemen komunikasinya sehingga bisa membuat bisnis webinar, dan webinarnya ini luar biasa, bisa menghasilkan pendapatan yang lumayan untuk timnya, sehingga tidak menyebabkan dia harus mem-PHK karyawannya. Nah, ada juga teman yang di Bali, mungkin Anda tahu, yang punya Krishna ya, Aji Krishna di Bali ya, bisnisnya terdampak sekali dengan oleh-oleh Krishna, semuanya pada tutup, tidak ada orang ke Bali, Bali sepi nyenyet ya. Apa yang dia lakukan? Dia turn around ke bisnis pertanian ya, yang jauh sekali mungkin dengan bisnis oleh-olehnya, tapi itu bisa memberikan sedikit pemasukan ya di era COVID seperti ini. Jadi Anda harus bisa
move on dari bisnis Anda yang stagnan, masuk ke bisnis-bisnis yang masih ada cashnya, masih ada kebutuhan juga bisnis retail, online, webinar, training, dan lain sebagainya. Dan terakhir, ketika Anda sudah menemukan zona-zona pertumbuhan baru itu, Anda mungkin lantas berpikir untuk melakukan apa yang dinamakan transformasi bisnis. Anda bisa mengcombine bisnis baru itu dengan bisnis lama Anda yang kembali bersemi nanti setelah pasca COVID. Anda mungkin bikin divisi baru, atau mungkin zona-zona pertumbuhan bisnis yang Anda temukan di era COVID ini Anda akan matikan. Itu terserah kepada Anda. Yang penting adalah di dalam masa krisis ini kumpulkan sebanyak-banyaknya dari cash. Kumpulkan uang sebanyak-banyaknya. Cari peluang di mana masih ada cash. Cari peluang yang masih ada pendapatan. Jangan mencari proyek-proyek yang sifatnya berpiutang atau kontrak atau bayar di belakang dan lain-lain. Nah, itu saran dari kami. Semoga cukup menginspirasi Anda semua. Dan janganlah menyerah, karena Allah sudah berjanji bahwa di dalam satu kesulitan pasti ada dua kemudahan. Semangat terus dan jaga kesehatan. Jangan lupa pakai masker dan minum vitamin dan hidup sehat. Salam berkah Kiai Marketing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.